berbicara gitu. Kalau ndak bisa mengerjakan, ndak usah nyuruh-nyuruh. Nah, itu ungkapan yang tidak benar. Menyuruhnya itu tetap bagus, mengerjakannya itu hal yang lain lagi. Makanya Imam Ibnu Katsir katakan di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Ini surah Al-Baqarah berbicara tentang bagaimana kita seorang muslim hendaknya perbuatan kita ini cocok dengan perkataan kita, perkataan yang baik. Atakmuruna, apakah kalian menyuruh annasa manusia bil birri, dengan mengerjakan kebaikan, wa tansawna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum, sementara kalian tatlunal kitaba, tatluna, kalian membaca al-kitaba, kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berpikir? Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kalian itu bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia itu lakabiratun, berat, ya, betul-betul berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka itu yakin, ya, walaupun di sini dzon tapi maknanya yakin, annahum, bahwasanya mereka itu mulaqu rabbihim, ya, akan menjumpai Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka itu ilaihi, kepadanya, kepada Tuhan mereka, raji'un, itu akan kembali. Nah, ayat ini penting kita pahami, walaupun ayat ini turunnya kepada orang-orang ahlul kitab, ya. Yang ayat pertama ini ayat ke-44. Nah, ini mufradat yang bisa kalian hafalkan. Albir, albir maknanya adalah kalimatun ta'ni jima'ul khairi kullihi, satu kata yang bermakna jima'ul khair, maksudnya adalah mujtama'u asli al khair, mengumpulkan inti dari kebaikan semuanya. Jadi albir kalau diterjemahkan secara mudah, ya, berarti inti semua kebaikan. Kemudian tansauna, dari kata nisyan, yakni as-sahwu alladzi yahdutsu ba'da ilmin. Nisyan ini yakni lupa setelah tahu, namanya nisyan. Kalau lupa sebelumnya ndak tahu, itu ya jahil, dasar ndak ngerti. Ini sudah ngerti tapi dilupakan. Wal muradu huna, yang dimaksud dengan lupa di sini at-tarku, yakni meninggalkan. Jadi bukan lupa dengan diri sendiri, bukan, tetapi maksudnya meninggalkan apa yang diperintahkan. Karena manusia itu tidaklah melupakan dirinya sendiri. Kemudian Alkitab di dalam ayat ini maknanya adalah Taurat, ya, kitab Taurat. Ini ayat untuk ahlul kitab, yakni Taurat. Wa huwa alkitab alladzi anzalahu Allahu ala Musa alaihi salam, yakni kitab yang Allah telah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian makna as-sabr sudah kita bahas pada kajian tafsir dulu, al-ashr, ya, wal asri, ya, maknanya adalah dhabtun nafsi, sabar itu mengontrol jiwa, mengontrol diri. Wa tahammulul makruh min ghairi sakhatin, dan menanggung sesuatu yang tidak disenangi tanpa adanya rasa marah. Sabar itu begitu, dikontrol diri, ya, ndak senang tapi dia ndak marah, ndak mengeluh kepada manusia. Yang penempatannya sabar kemarin itu ada pada 3, masih ingat apa? Pertama, sabar ketika melakukan ketaatan, ya, termasuk sebelum dan setelahnya. Yang kedua, sabar menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam
menjumpai atau menghadapi bala ya dan ujian. Itu sabar. La kabiratun maknanya la saqilatun. Betul-betul saqilah, berat. Kabirah itu besar. Yash'uru bi thiqaliha kullu mutakasilin an adaiha. Siapa yang merasa berat di sini? Yang merasakan beratnya ini adalah setiap orang yang malas untuk melaksanakannya, itu melaksanakan sholat atau kewajiban yang lain, maka dia akan merasa berat, tidak sanggup sholat. Puasa itu juga orang yang kuat badannya tapi tidak kuat puasa. Karena apa? Salah satunya malas. Al-khashi'in maknanya adalah al-khaifin al-khadi'in. Khusyuk di sini adalah khaif yang dia takut kepada Allah, khadi'in dan dia tunduk kepada Allah. Kemudian yadhunnuna maknanya ya'taqiduna wa ya'lamuna. Yadhunnun di sini maknanya adalah mereka mengiktikadkan, bukan menduga ya. Walaupun dalam banyak ayat namanya yadhunnu itu artinya menduga, tapi di sini maknanya mengiktikadkan, meyakini. Wa ya'lamuna dan mereka mengetahui, yakin dan tahu. Ada orang yang yakin tapi tidak tahu. Ditanya tadi gimana ulangan? Yakin betul. Tapi sekali keluar nilainya 0 ya. Itu yakin tapi tidak tahu. Ini yadhunnun, mengiktikadkan dan tahu. Fadhannuhuna bi ma'nal ilmi wal yaqin. Adzan di sini bi makna al ilmu wal yaqin. Maknanya adalah ilmu dan yakin. Mulaqu rabbihim. Mulaqu artinya menjumpai Tuhannya, artinya raji'una ilaihi yaumal qiyamah. Yakin akan kembali kepada Allah pada hari kiamat dan seterusnya. Wa mu'raduna alaihi ba'dal maut ya, dan akan diajukan atasnya setelah mati ya, setelah mati. Ini beberapa kosakata ya yang bisa dihafalkan. Albir artinya inti semua kebaikan. Tansauna maknanya lupa, tapi di ayat ini maknanya meninggalkan. Kitab di sini maknanya Taurat. Sobar di sini maknanya mengontrol hawa, mengontrol jiwa supaya tidak mengeluh kepada makhluk. Lakabiratun maknanya sungguh berat. Khashi'in maknanya orang-orang yang khusyuk, yakni orang yang takut dan tunduk kepada Allah. Yadhunnuna mereka mengiktikadkan dan mengetahui. Mulaqu rabbihim maknanya adalah akan dikembalikan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Ini mufradatnya itu. Nah, anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsirnya yang ayat tadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan seluruhnya sementara kalian meninggalkan kebaikan itu, melupakan diri kalian sendiri? Maka Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kaifa yaliqu bikum, bagaimana pantas kalian itu ya ma'syara ahlil kitab, wahai sekalian ahlul kitab, wa antum ta'murunan nasa bil birri, kalian itu menyuruh manusia melakukan kebaikan ya, albir wa huwa jima'ul khair ya, yakni inti semua kebaikan. Antan saw anfusakum ya, kalian justru melalaikan diri kalian sendiri. Tidak pantas. Ini kata Allah Ta'ala, fala ta'tamiru bima ta'murunan nasabi, maka kalian tidaklah melakukan apa yang kalian suruh manusia melakukannya. Jadi sifat yang dicela Allah. Kalau di dalam surah yang lain itu Allah katakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka orang yang ya kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian lakukan.
Jadi menyuruh-nyuruh tapi tidak menggawi. Ini untuk urusan yang fardu. Allah marah. Nggak pantas. Wa antum ma'adzalika tatlunal kitab. Dan padahal kalian ya dengan yang demikian itu, yakni nyuruh orang berbuat baik tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya, kalian itu membaca Alkitab. Wa ta'lamuna ma fihi. Kalian juga tahu, nggak sekedar baca, tahu isi Alkitab itu, tahu isi Taurat. Ya. Ala man qasara fi awamirillah. Ya. Kalian tahu orang yang kurang di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kalian baca Alkitab, ngerti isinya, tahu mana yang kurang, tapi kalian tabrak. Afala ta'qilun, tidakkah kalian ini mikir? Ma antum soni'una bi anfusikum, apa yang telah kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri, tidak kalian pikirkan apa? Ya. Fatan tabihu min raqdatikum, kalian bangun dari tidur kalian. Ya. Wa tatabassaru min amayatikum, dan kalian hendaklah melihat ya, dari kebutaan kalian. Ya. Kalian sebenarnya bangun melihat tapi tidak dikerjakan itu. Ibarat tahu yang baik ini bagus tapi tidak dikerjakan. Orang gelap dia terangi tapi dirinya sendiri seperti apa lilin yang kemudian hancur. Jadi tidak memberi faedah untuk dirinya sendiri, memberi faedah untuk orang lain. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Dan berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tentang ayat ini, haula'il yahud. Ini siapa sih yang dibicarakan? Kata Abdurrahman, mereka itulah orang-orang Yahudi. Idza ja'a ar-rajul yas'aluhum 'anis syai', jika datang seorang lelaki yang bertanya kepada mereka tentang sesuatu, laisa fihi haqqun wala rishwatun wala syai'un, yang di dalamnya tidak ada haknya, tidak ada rishwah, tidak ada sogokannya, dan tidak ada sesuatu kepentingan dia, amaruhu bil haq. Mereka menyuruh untuk melakukan yang hak. Orang-orang Yahudi begitu. Jadi kalau normal aja kondisinya memerintahkan yang benar. Jadi kalau ada suapnya, ada kepentingannya, lain lagi ceritanya. Ini menurut Abdurrahman bin Zaid. Nah, yang perlu digarisbawahi ini berarti kalau tidak menggawe boleh tidak menyuruh yang baik? Ayo. Orang kada sholat boleh lah menyuruh orang lain sholat? Boleh tidak? Halo? Menyuruh orang baik tapi seorang kada, ini boleh tidak? Menyuruhnya boleh tidak? Nah, ini ada penjelasan menarik ya. Kadang orang bicara gitu, kalau tidak bisa mengerjakan tidak usah nyuruh-nyuruh. Nah, itu ungkapan yang tidak benar. Menyuruhnya itu tetap bagus, mengerjakannya itu hal yang lain lagi. Makanya Imam Ibnu Katsir katakan di sini, walaisal muradu dzammuhum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu. Bukanlah yang dimaksud ayat ini celaan menyuruh tapi tidak mengerjakan, bukan. Bukan begitu maksudnya. Bal ala tarkihim lahu. Tetapi yang dicela itu adalah mereka meninggalkan apa yang disuruh itu. Kemudian Imam Ibnu Katsir tegaskan, fa innal amra bil ma'ruf ma'rufun. Sesungguhnya menyuruh yang ma'ruf itu adalah ma'ruf. Menyuruh kebaikan itu baik. Wa huwa wajibun 'alal alim, dan ini adalah kewajiban atas orang yang mengetahui. Jadi sanggup menggawe atau tidak, menyuruh yang baik itu tetap hukumnya baik. Walakin al-wajibah wal aula bil alim, akan tetapi yang wajib dan yang lebih utama bagi orang yang mengetahui, ayyaf'alahu ma'a amrihim bihi. Hendaklah dia melakukan apa yang dia perintahkan itu sambil memerintahkan juga. Amar ma'ruf sambil melakukan itu yang lebih utama. Wala yatakhallafa anhum, tidak kemudian dia belakangan. Nyuruh orang tapi dia belakangan, tidak begitu, yang lebih utama. Fakullu minal amri bil ma'ruf wa fi'lihi wajibun. Maka keduanya, yakni memerintahkan yang ma'ruf,
yang kedua mengamalkannya, itu kedua-duanya wajib. La yasqutu ahaduhuma bitarkil akhar alal asohi qaulai al ulama minas salafi wal khalaf. Satu kewajiban, jadi amar ma'ruf itu wajib ya, mengerjakannya wajib. Dua hal yang berbeda. Tidak gugur satu dikarenakan meninggalkan yang lain. Inilah yang lebih sahih di antara dua perkataan ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Jadi ayat itu bukan melarang menyuruh yang baik. Kalau ada orang menyuruh kebaikan, dengarkan. Dia ngerjakankah tidakkah? Jangan kemudian dicela, oh itu nyuruh-nyuruh saja tapi tidak mengerjakan. Tidak, dia setelah melakukan satu kewajiban. Kewajiban yang kedua dia tinggalkan, yakni mengamalkannya. Yang dicela yang mana? Yang dia meninggalkan yang dia mestinya kerjakan dan dia suruh tadi. Jadi ayat ini bukan melarang dakwah, bukan. Dakwah itu tetap baik, dia kerjakan atau tidak. Kemudian ini ada asar ya dari Malik dari Rabi'ah, bahwasanya Rabi'ah mendengar Sa'id bin Jubair berkata, laukanal mar'u, andai kata seseorang, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar, dia tidak mau menyuruh yang ma'ruf, tidak mau mencegah dari yang mungkar, hatta la yakuna fihi syai'un, hingga tidak ada satu kesalahan pun dalam dirinya, ma'amara ahadum bima'ruf, niscaya tidak ada seorang pun yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wala naha 'an mungkarin, dan tidak ada orang yang mau mencegah dari kemungkaran. Jadi dengan kekurangan kita mungkin tetap ada kewajiban, pertama mengamalkan, kedua menyuruh kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Itu dua-duanya wajib. Kemudian Imam Malik mengatakan wasadaqa, dan benar yang dikatakan Sa'id bin Jubair ini benar. Man dzalladzi laisa fihi syai'un, siapa orang yang tidak ada kesalahannya itu? Enggak ada orang yang ada kesalahannya. Kalau dicari pasti ada. Terus sebab itu punya guru, punya kiai. Kalau ada kesalahannya jangan kemudian itu dibongkar-bongkar kalau memang itu aib yang enggak merusak masyarakat. Cukup dinasihati karena pasti orang ada kesalahannya. Ada yang enggak senang mungkin. Tapi tadi menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran itu tetap wajib, baik dia lakukan ataukah tidak kalau dia tahu. Nah, ancamannya kalau dia sudah tahu, dia nyuruh tapi tidak mengerjakan itu dosa. Tapi dosanya satu tadi, dosa tidak mengerjakan. Tapi kalau dua-duanya dosanya tambah besar lagi. Sudah tidak mengerjakan, dia tahu itu dilanggar, dia diamkan. Double itu. Ada sebuah hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini jadi pelajaran bagi kita. Sebentar saya ngecas laptop. Ini hadis yang cukup mengerikan ini ya. Dikatakan yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan ya, atau dibawa seorang lelaki pada hari kiamat. Fayulqa finnar, kemudian lelaki ini dilempar ke dalam api neraka. Fatandaliqu bihi aktabuhu, maka terburai ini ususnya, ini perutnya robek, terburai ususnya. Fayaduru biha finnar, kemudian dia itu muter aja di neraka itu, kama yadurul himaru birohah, sebagaimana apa, keledai itu mutar penggilingan tepung ya, kalau dulu orang giling tepung itu pakai alat yang untuk mutarnya itu keledai. Saya ada cari di gambar itu kayak gini modelnya. Nah, ini orang dulu ini bikin tepung atau bikin apa, ngaduk itu pakai hewan. Kalau ini sapi ini sapinya muter gini. Nah, muter terus. Nah, ini kok ada orang begitu, masukkan neraka, terburai perutnya, ususnya keluar, muter aja. Seperti keledai muteri gilingan. Fayutifu bihi ahlun nar, kemudian sampai penduduk neraka, orang-orang yang masuk neraka ini apa, mengerumuni dia. Jadi orang yang masuk neraka aja sampai heran, ini kenapa ini ya. Fayaquluna, mereka katakan, ya fulan, wahai si fulan, ma'asobak, apa yang menimpa engkau? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar,
Bukankah engkau dulu, ya, dulu engkau itu yang menyuruh kami berbuat ma'ruf, mencegah kami dari yang mungkar. Engkau kan dulu dai, suka ceramah kan? Kok sekarang gini nasib engkau? Maka dia katakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Aku dulu memang menyuruh kepada kalian kema'rufan, tapi aku enggak mengerjakan. Taunya nyuruh orang. Ini tentunya untuk hal kewajiban ya. Kalau yang sunnah-sunnah yang tidak masuk ancaman ini. Jelaskan hukum poligami, tidak harus dia nyontohin poligami duluan, tidak begitu. Yang jelasin hukumnya untuk perkara-perkara yang tidak wajib, dia tidak wajib juga lakukan. Tapi perkara yang wajib dia mesti terdepan di situ. Wa anhakum 'anil munkar, aku mencegah kalian dari kemungkaran. Wa ati, tapi aku lakukan. Ayo jangan nyabu misalnya. Sabunya sini yang sudah ada sabu tobat. Sekalinya tobat sabunya disetor, dia pakai. Nauzubillah. Ada orang begitu ya, aparat lagi. Ini nyegah orang, menghukum orang yang nyabu tapi barang sitaannya dia pakai, dia jual misalnya. Ini nasibnya digambarkan oleh Rasulullah seperti ini di akhirat. Dan ini tidak sebentar. Kalau cuma sebentar mati enggak. Di akhirat ini satu hari bisa 1000 tahun atau 50.000 tahun. Jadi ini kesengsaraan yang luar biasa kalau kita, apalagi kita belajar Al-Quran, kita mengaji, tahu halal, tahu haram, menyuruh orang lagi itu kewajiban kita, tapi kita langgar. Na'udzubillah. Atakmuruna, apakah kalian menyuruh? Ini namanya dalam bahasa Arab al-istifham. Kalimat tanya, apakah kalian menyuruh? Istifham di sini istifham lit taubih. Kalimat tanya tapi ini untuk mentaubih, mencela. Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik, kalian lupakan diri sendiri? Kemudian afala ta'qilun, ini juga istifham, pertanyaan, tapi lil ingkari alaihim, untuk mengingkari mereka. Kemudian watan sauna anfusakum, ini namanya mubalaghah fi tarkil amr. Sebetulnya kalimatnya itu, apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sementara kalian tidak mengerjakan? Nah, sebetulnya kan kalimatnya begitu. Tapi ini Allah ingin bentuk sesuatu yang bersangatan atau mubalaghah, kalimatnya jadi begitu. Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sementara kalian melupakan diri sendiri? Padahal itu mereka tidak lupa, maksudnya kenapa kalian tinggalkan itu. Ini diantara bahasa Al-Quran begitu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini terkait ayat ke-44. Jadi pertama, orang yang ngerti wajib untuk mengamalkan, wajib menyampaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Dua hal ini, dua-duanya kewajiban. Dua-duanya kewajiban ini tidak satu menjatuhkan yang lain. Satu tidak bisa mengerjakan, tetap satunya wajib. Dan yang tidak dikerjakan ada dosanya. Ancamannya berat kalau tidak mengerjakan. Begitu juga ancaman kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan dua-duanya kewajiban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah amiran abidahu, merupakan perintah terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Bima yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirah. Dalam apa-apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Yang mereka harapkan apa? Termasuk tadi ya, kasih ilmu, menyampaikan, mengamalkan, itu harapannya kita bisa begitu. Dan mintalah kita pertolongan kepada Allah bil isti'anati bis sabri was shalah, dengan meminta tolong. Minta tolong. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sebagaimana berkata Muqatil bin Hayyan di dalam tafsir ayat ini, ista'inu ala talabil akhirah bis sabri alal faraidhi was shalah. Mintalah kalian tolong kepada Allah dalam apa? Mencari akhirat. Dengan cara apa? Bis sabri alal faraid, bersabar menjalankan kefarduan. Kadang males mau melakukan kewajiban.
Entah itu kalau kalian sebagai santri atau sebagai pelajar, belajar itu rasa malas, minta tolong dengan apa? Sabar, jangan dituruti. Apa yang ingin malas itu jangan dituruti, dikontrol keinginan itu. Sabar itu sebagian ahli tafsir menafsirinya dengan puasa. Ya, puasa. Karena puasa itu adalah separuh kesabaran. Dalam sebuah hadis gitu, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh kesabaran.